Ketika berbicara Kota Jayapura, maka pandangan dan pendengaran kita tidak bisa terlepas dari salah satu kampung yang mendiami Kota Jayapura, yaitu Kampung Kayu Pulau. Kayu Pulau adalah salah satu kampung di Kota Jayapura yang penduduknya mendiami pesisir Teluk Humboldt, Jayapura. Keberadaan Kampung Kayu Pulau diyakini telah ada sejak ratusan tahun lalu, yang lebih dikenal dengan nama Tahima Soroma. Usia kampung yang tua menjadikan Kampung Kayu Pulau sebagai saksi kelahiran Kota Jayapura dengan segala perjalanan peradaban yang mendiaminya. Secara administratif, Kampung Kayu Pulau memiliki batas wilayah. Di sebelah utara berbatasan dengan Teluk Humboldt, sebelah selatan dengan Kelurahan Argapura, sebelah timur dengan Laut Pasifik, dan sebelah barat dengan Kelurahan Imbi. Letak dan posisi Kampung Kayu Pulau yang strategis di tengah Teluk Humboldt menjadikan Kampung Kayu Pulau pantas dikatakan sebagai gerbang Kota Jayapura bersama Kampung Kayu Batu. Letak yang strategis tersebut menjadikan Kampung Kayu Pulau semakin giat berbenah diri untuk mencitrakan wajah Kota Jayapura. Rumah khas masyarakat pantai akan terlihat jelas ketika kita menapakkan kaki di Kampung Kayu Pulau. Deretan rumah papan dengan kayu soan sebagai tiang panjang yang telah berusia puluhan tahun semakin memperjelas eksistensi Kampung Kayu Pulau di Kota Jayapura. Eksistensi inilah yang coba dipertahankan oleh Kepala Kampung Kayu Pulau ketika membangun kampungnya. Keindahan pariwisata dan perikanan adalah potensi kampung yang layak untuk dipertahankan, bahkan dikembangkan sebagai sektor unggulan Kayu Pulau ke depannya. Adapun sejumlah pencapaian Kampung Kayu Pulau berselang 3 tahun terakhir, adanya sejumlah progres pembangunan kampung yang berpusat pada infrastruktur kampung. Infrastruktur kampung yang dioptimalkan melalui program kampung bertujuan mengangkat potensi Kampung Kayu Pulau ke depannya lebih optimal. Sejumlah pencapaian tersebut tercatat pada tahun 2018. Kampung Kayu Pulau menerima manfaat dana pembangunan kampung sebesar Rp7.065.039.000 dan digunakan untuk program pembangunan yakni Rumah Ondowafi, pembangunan rumah kepala suku Sibi, pembangunan kantor Badan Musyawarah Kampung, dan penataan lingkungan di sekitar pantai melalui pembangunan pondok wisata sebanyak 3 unit yang dilanjutkan dengan pembangunan talut untuk mencegah abrasi pantai. Program kerja di tahun 2018 dengan penyerapan dana sebesar Rp7.065.039.000, di mana telah kami bangun di bidang pembangunan kampung, di mana telah kami bangun Rumah Ondowafi Kampung Kayu Pulau, Rumah Kepala Suku Sibi, Kantor Bamuskam, dan penataan lingkungan yang ada di pantai dengan membangun 3 unit pondok wisata dan talut pemisah laut dan daratan pantai, dan untuk menahan abrasi. Adapun sumber pendanaan kampung berasal dari dana desa yang merupakan program nasional menggunakan dana APBN. Selanjutnya ADD yang bersumber dari APBD Kota Jayapura, dan terakhir dana bagi hasil yang bersumber dari Kota Jayapura. Atas dasar sumber-sumber pendanaan tersebut, selanjutnya Kampung Kayu Pulau terus berbenah, mempercantik visual agar layak menuju Kampung Bina Wisata Bahari. Maka kelanjutan sejumlah pembangunan kembali dilakukan. Adapun total dana yang diterima Kampung Kayu Pulau pada tahun 2019 sebesar kurang lebih Rp8.312.000.000 yang digunakan untuk membangun 3 unit pondok wisata, pembangunan dapur rumah Ondowafi,
dan memasang ornamen adat di rumah Ondowafi. Sementara pada kegiatan non-fisik, program kampung coba difokuskan pada pembinaan masyarakat melalui sejumlah pelatihan bagi warga masyarakat di kampung, seperti pelatihan wirausaha dan home industri pengolahan. Selain itu, melalui dana yang diperoleh, pemerintah Kampung Kayu Pulau melaksanakan pengadaan perahu dayung sebanyak 22 unit yang diberikan kepada warga kampung. Sementara pada tahap kedua pelaksanaan program, sejumlah penyerapan anggaran dilaksanakan untuk pembelanjaan inventaris gereja, seperti pembelian speedboat ukuran 23 feet dan motor tempel merek Yamaha berkekuatan 40 PK yang telah diserahkan kepada Badan Pekerja Harian Gereja Ebenezer. Program kerja di 2019 dengan besaran dana kampung sebesar 8 miliar 312 juta sekian, di mana kami telah membangun lagi 3 unit pondok wisata, kemudian pembangunan dapur rumah Ondowafi dan memasang ornamen adat di rumah Ondowafi. Kemudian di bidang pembinaan masyarakat, kami telah membuat beberapa pelatihan. Kemudian pengadaan perahu sebanyak 22 unit perahu dayung untuk warga masyarakat. Di tahap kedua 2019 ini kami lanjut membangun dapur dari rumah besar rumah Ondowafi, kemudian memasang ornamen adat di rumah Ondowafi, kemudian di pencairan dana tahap kedua kami membantu atau penyerapan dana yang kami gunakan untuk inventaris gereja. Mana kami ke gereja, kalau kami belanja atau beli speedboat ukuran 23 foot dan motor Yamaha berkekuatan 40 horsepower atau 40 PK, itu akan kami serahkan langsung ke Badan Pekerja Harian Majelis Gereja Ebenezer di Kampung Kayu Pulau. Dalam pelaksanaan perencanaan program di Kampung Kayu Pulau tidaklah asal-asalan, namun melalui sebuah proses perencanaan dan kesepakatan bersama untuk pemilihan prioritas pembangunan kampung. Semuanya melalui proses pramusrembang sampai dengan musrembang kampung. Hal inilah yang pada akhirnya melahirkan suatu kebijakan program bersama untuk pembangunan kampung, seperti pembangunan 6 unit rumah sederhana dan pembangunan fasilitas akses jembatan. Semua progres pembangunan di Kampung Kayu Pulau ini yang tengah disampaikan oleh Kepala Kampung dan aparaturnya. Apa yang telah terbangun di Kampung Kayu Pulau diyakini melalui mekanisme perencanaan yang matang dan disepakati bersama segenap elemen kampung, sehingga Kampung Tahima Soroma dapat menampilkan diri sebagai kampung bina wisata bahari dan perikanan di tengah kota Jayapura, sesuai visi dan misi kampung yang tengah diusung saat ini. Strategi utama dalam pembangunan Kampung Kayu Pulau adalah asas kebersamaan dengan sistem merangkul setiap masyarakat walaupun disadari banyak perbedaan dan kesalahpahaman. Dalam masa jabatan saya sudah 5 tahun, banyak pembangunan yang saya perbaiki, di mana saya memperhatikan yang prioritas adalah infrastruktur. Di mana kami telah membangun jembatan sepanjang 624 meter di Kampung Baru atau Jembatan Biru, dan puji Tuhan sudah selesai bangun, di mana kami mengalokasikan budget atau dana untuk membangun jembatan tersebut 2016, 17 dan selesai pada 2018. Jadi saya memfokus pembangunan itu di infrastruktur, kemudian membangun perumahan, dan tidak lupa juga pelatihan-pelatihan untuk ekonomi keluarga, kelompok,
Dan kami juga mendapat perhatian dari dinas, kemudian kami di laut ini kan 2 sektor besar, yaitu perikanan, kelautan, dan sektor pariwisata. Kami mendapat perhatian juga dari dinas kelautan dan perikanan provinsi, di mana telah membantu warga kami dengan 2 buah keramba jaring apung yang isinya 10 petak, di mana warga telah masukkan bibit unggul ikan bobara dan sudah mulai dikembangkan. Kemudian ada lagi di 2019 ini kami akan mengadakan musyawarah kampung, di mana kami akan membicarakan tentang mengelola potensi-potensi yang ada di kampung, di mana kami mengambil tema dari musyawarah ini adalah Kampung Tahima Soroma Kayu Pulau menuju Kampung Mina Wisata Bahari yang berbasis kearifan lokal di Kota Jayapura. Kepala Kampung Kayu Pulau menyadari bahwa selama menjabat kepala kampung, banyak selisih, banyak pula perbedaan pendapat dalam menjalankan pembangunan di Kampung Kayu Pulau. Namun semuanya itu bukan kendala untuk tetap fokus menjalankan program pembangunan kampung. Prinsip yang digunakan oleh kepala kampung adalah kemampuan merangkul warga yang berbeda agar tetap ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Sehingga diyakini, jika semuanya telah bersinergi dalam membangun kampung, maka visi dan misi Kampung Kayu Pulau bisa berjalan maksimal. Adapun visi dan misi kampung dalam bidang perikanan dan pariwisata harus dapat berjalan maksimal di tahun-tahun mendatang. Sehingga jika potensi kampung ini bisa terkelola dengan baik, maka akan mendatangkan uang untuk kampung dan melibatkan masyarakat untuk mengelola potensi kampung yang ada. Saya punya visi karena kampung kami ini punya potensi yang besar, yang memiliki laut yang sangat luas. Jadi potensi kelautan ini yang kami mau kelola dan kembangkan. Tentunya di perikanan, dan yang kedua adalah di sektor pariwisata. Di mana di tahun 2018-2019 saya membangun taman penghijauan, kalut, kemudian pondok-pondok wisata, membangun sarana prasarananya. Kemudian kami akan studi banding untuk pengembangan. Jadi rencana saya yang besar di tahun 2019 dan 2020 nanti, bagaimana kampung saya ini menjadi kampung mina wisata, sehingga animo atau masyarakat dari luar bisa datang ke kampung kami. Kalau mereka datang ke kampung kami, otomatis ada masukan untuk kampung. Dimana kalau ada arus manusia datang di kampung, wisatawan menikmati indahnya kita punya alam ini, dari spot di atas gunung itu bagus sekali, seluruh kota ini bisa lihat. Dimana kalau orang datang, tentunya warga masyarakat di sini, mama-mama bisa menyiapkan kuliner, bisa menyiapkan ornamen, souvenir, sehingga orang yang datang bisa belanja, menjadi masukan tersendiri untuk keluarga atau kelompok yang ada di sana. Pencapaian yang telah dilakukan oleh Kampung Kayu Pulau bersama seluruh jajarannya bukan tanpa sebab. Kerja keras dan kebersamaan walau ada perbedaan tetap dilalui bersama untuk satu tujuan, menjadikan Kampung Kayu Pulau sebagai kampung yang mandiri, kampung yang mampu mengelola potensi yang dimilikinya, mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan yang telah diberikan negara kepada kampung untuk dapat dikelola dengan maksimal dan optimal. Hal ini yang mendasari ucapan syukur dan terima kasih Kampung Kayu Pulau kepada Wali Kota Jayapura, Ben Hur Tomimano, yang telah memberikan bimbingan, arahan,
dan juga kebijakan kepada 14 kampung dan khususnya kepada Kampung Kayu Pulau untuk semua pencapaian yang telah diraih sampai dengan tahun 2020 ini. Kampung Kayu Pulau boleh diresmikan sebagai Kampung Bina Wisata Bahari dan Kampung Perikanan oleh Wali Kota Jayapura. Pada kesempatan ini, saya ingin sampaikan penghargaan yang tinggi kepada Bapak yang kami cintai, Bapak Wali Kota Jayapura, Bapak Dr. Andus Benhur Tomimano MM, atas perhatian, bimbingan, arahan dan petunjuk beliau dalam mengambil kebijakan dan terus memperhatikan dan membantu kami 14 kampung di Kota Jayapura. Karena perhatian dan petunjuk yang terus-menerus beliau berikan kepada kami untuk perbaikan, terus kami perhatikan. Dan ini kami sampaikan rasa terima kasih kami yang banyak, yang tinggi kepada beliau. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Bapak dan seluruh jajarannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di kota yang kami cintai, Kota Jayapura. Menyejahterakan taraf hidup masyarakat di kota dan di kampung ini menjadi perhatian saya bersama Wakil Wali Kota Rustam Sarow. Saya telah melihat langsung masyarakat saya di kampung-kampung dengan sebuah gerakan datang, lihat, dengar, dan kerjakan melalui program sehari bersama Wali Kota di kampung. Semua pelayanan pemerintahan sehari saya pindahkan ke kampung, dan ini sejalan dengan program nawacita ketiga Presiden, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan kampung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdialog dengan masyarakat, melihat pusat ekonomi mereka, mengunjungi sekolah-sekolah mereka, memantau secara langsung kerja-kerja aparat pemerintahan di kampung, dan juga memberi penguatan kepada aparat TNI Polri yang bertugas menjaga keamanan rakyat. Ini semua saya lakukan untuk memastikan rakyat saya bisa mendapatkan pelayanan yang benar dan pasti, sebab saya tidak mau ada perbedaan dan kesenjangan antara masyarakat di kota dan juga masyarakat saya yang di kampung. Semua harus sama dalam pelayanan.